Baik, saya akan menjelaskan mengenai Astar algoritma. Jadi, algoritma ini merupakan algoritma pencarian fitur terpendek. Algoritma ini menggunakan prinsip Pythagoras, yaitu x kuadrat dengan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Kita misalkan dari suatu kotak, bila ia bergerak ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kanan, nilainya adalah 1. Sedangkan jika ia bergerak secara diagonal, akan bernilai akar 2 atau 1,4. Di sini notasi algoritma Astar itu sendiri adalah F sama dengan G plus A, di mana G ini merupakan jarak antara tempat start ini ke tempat G tersebut. Lalu H adalah kebalikan dari G, yaitu jarak dari tujuan ke tempat A itu. Lalu F sendiri merupakan penjumlahan antara G ditambah dengan H. Baik, saya akan munculkan angka-angka di sini. Baik, ini sudah kelihatan dari start. Mengapa ini nilainya 1 di atas, kiri, bawah, dan kanan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dari start jika ia bergerak ke atas, kiri, bawah, atau kanan, nilainya akan 1. Lalu, mengapa ini nilai 1,4? Karena seperti yang saya bilang juga, jika ia bergerak diagonal akan bernilai 1,4. Dan untuk F ini merupakan hasil penjumlahan dari G tambah H di kotak tersebut. Di sini kita akan melihat yang mana merupakan nilai F terkecil atau jarak terpendek yang akan ditempuh. Ini kita dapat pastikan bahwa 4,2 lah merupakan jarak yang terpendek. Kemudian kita akan melihat di sekeliling kotak 4,2 tersebut. Sudah muncul angka-angkanya. Mengapa? Bentar, saya ganti. Mengapa ini bernilai 2,4? Karena sebelumnya kita sudah memiliki nilai 1,4. Dan jika ia bergerak ke atas, kiri, bawah, atau kanan, akan ditambah 1. Maka dari itu, 1,4 ditambah 1 sama dengan 2,4. Untuk jika ia bergerak ke atas, kiri, bawah, atau kanan. Kemudian, untuk pergerakan secara diagonal, tentu akan ditambah 1,4. Maka dari itu, nilainya 2,8. Untuk setiap diagonal yang ada. Kita sekarang melihat dari kotak-kotak di sekeliling kotak biru ini, yang mana merupakan nilai F terkecil atau jarak terpendek. Kita dapat pastikan juga ini merupakan jarak terpendek 4,2, karena yang lain lebih besar daripada 4,2. Kita sudah dapat pastikan bahwa ini merupakan jarak terdekat untuk ke tujuan. Namun kita akan lihat apakah nilai bila ia bergerak ke atas atau ke kiri. Sudah kelihatan, bila ia bergerak ke kiri atau ke atas, itu akan menambah jarak tempuh, yaitu dari 4,2 menjadi 4,8. Jadi jarak dari start ke tujuan ini, jarak terdekatnya bernilai 4,2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma Astar, tetapi sekarang dengan ada halangan.
Caranya sama seperti algoritma Astar sebelumnya yang tanpa halangan. Kita harus mencari nilai G, A, dan F. Kita mulai dari start. Kita mencari nilai G, H, dan F di sekeliling kotak start. Ini saya akan munculkan angka. Kita lihat nilai F mana yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 5. Kita kerjakan di sekeliling angka 5 tersebut terlebih dahulu. Saya akan munculkan angka di sekelilingnya. Di sini angka terkecil di sekeliling kotak biru ini yaitu 5,1. Kita berlanjut ke sana. Untuk 5,1 ini kita cek juga di sekelilingnya. Sama juga mencari angka terkecil, nilai F terkecil. Nilai F terkecilnya yaitu 5,8 di sini. 5,8. Kita cek di sekelilingnya. Nah, di sini kita memiliki nilai 6,7 yang terkecil. Nilai 6,7 ini sudah sampai tujuan. Namun bila ia bergerak ke atas, itu akan menambah jarak sepanjang 0,5 menjadi 7,2. Namun kita belum bisa menyimpulkan bahwa itu adalah jarak terdekat karena adanya halangan ini. Kita harus mencari cara atau jalan yang lain. Mari kita coba melewati angka nilai F terkecil kedua, yaitu 5,2. Kita melakukan pengecekan di sekeliling kotak 5,2 tersebut. Kita memiliki nilai paling kecil, yaitu 5,2 lagi. Mari kita coba untuk melakukan pengecekan di kotak 5,2. Di sini nilai terkecilnya itu ada 5,7. Jadi kita berpindah ke sana. Kita cek lagi di sekelilingnya. Terkecil yaitu 6,4. Kita lanjut. Ada apa di sekeliling 6,4 ini? Nilai terkecilnya yaitu ada 7,2. Ini sudah merupakan jarak terdekat bila kita melewati rute biru ini. Bila ia bergerak ke atas, itu akan menambah jarak besar 0,6 menjadi 7,8. Tentu jarak yang tadi 6,7 ini lebih dekat. Namun apakah masih ada jarak yang lebih pendek? Kita cek. Di sini kita mempunyai dua kotak bernilai F 5,6. Kita melakukan pengecekan satu persatu. Kita mulai dari 5,6 yang di kiri. Cara yang sama, kita melakukan pengecekan di kotak-kotak sekelilingnya. Angka terkecilnya yaitu ada 5,7. Kita lakukan pengecekan lagi di sekeliling 5,7. Nilai F-nya yaitu ada 6,4. Kita lakukan pengecekan lagi sekeliling 6,4. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan yaitu 7,2 adalah nilai yang terkecil yang ada di sekeliling 6,4 di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, yang ini nilainya yaitu 7,2. Berarti nilai ini masih yang terdekat, jarak yang terdekat. Selanjutnya kita melakukan pengecekan bila kita melewati rute 5,6 ke arah atas. Cara sama, kita lakukan pengecekan pada sekelilingnya. Nilai terkecil itu ada 5,8 dan 6,2. Bila kita memilih rute 5,8, nilainya pasti akan
sama dengan atau lebih besar dari 7,2, karena hanya ada satu jalan menuju tujuan ini bila kita mengambil rute 5,8 ini. Kita akan mengambil rute untuk 6,2. Kita cek sekelilingnya. Nilai yang terkecil yaitu ada 6,4. Nah, di sini nilainya adalah 6,4. Itu merupakan jarak terpendek dari start menuju ke tempat tujuan ini. Seperti itulah cara kerja dari algoritma A-star bila memiliki halangan. Kita harus mencari atau mencoba-coba rute mana yang paling dekat. Sekian dari saya, terima kasih.